Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mubadu ya. Baiklah, kita melanjutkan materi kita ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Sebelum kita ke pembahasan materi, seperti biasa, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama ya, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang kita bawa dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Di sini materinya adalah tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, menganalisis struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mempraktikkan cara pencarian ayat dengan menggunakan kitab Al-Quran Index atau kitab pengujian. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman, menganalisis struktur ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran menggunakan kitab indeks atau kitab pengujian untuk mempelajari Al-Quran. Sebelum kita ke pembahasan materi, di sini coba kalian amati gambar yang ada di slide. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang ustadz ya, yang sedang mengisi pengajian yang bisa ditonton secara langsung dan juga ditonton secara online. Yang kedua adalah contoh teknologi, kemajuan teknologi yang sangat pesat yang bisa menghubungkan orang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Gambar yang ketiga adalah aplikasi ya, salah satu aplikasi Al-Quran Android. Silakan kalian amati ya. Kemudian setelah itu hubungkan dan jelaskan maksud dari ketiga gambar sana. Kira-kira ada yang mau mengomentari? Mencoba menghubungkan 3 gambar di sana. Apa hubungan 3 gambar di sini? Apa? Ya. Bisa diulangi? Melakukan pengajian online dengan memanfaatkan teknologi ya. Oke. Gambar yang ketiga bisa dihubungkan aplikasi Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran di mana aja dengan adanya aplikasi. Oke.
Oke, silakan yang lain. Sudah? Oh ya. Oke, ya. Di sini ada 3 gambar ya. Seorang ustadz sedang mengisi yang bisa ditontonkan secara ini ya, secara langsung di tempat pengajian atau bisa disaksikan secara online ya. Tidak usah datang ke pengajiannya, tinggal duduk manis di rumah atau rebahan ya. Yang penting ada pakai internetnya, bisa menonton ceramah melalui itu. Di sini adalah contoh teknologi ya, yang sudah sangat berkembang jauh ya. Di sini di tengah ada apa itu, gambar dunia ya, gambar dunia ya, yang bisa dihubungkan ya. Jadi kita bisa terkoneksi ya. Walaupun kita berada di Indonesia, kita bisa mempunyai teman di luar negeri. Apakah harus ketemu? Tidak. Kita cari aja aplikasi chatting yang bisa menghubungkan antar negara. Kemudian yang ketiga adalah contoh kecanggihan teknologi yang bisa diaplikasikan dalam dunia Islam. Yaitu di sini contohnya adalah seperti aplikasi Al-Qur'an. Kalau dulu belum adanya kecanggihan teknologi ya, kita mau baca Al-Qur'an ya kita buka mushaf ya, kita buka lembaran. Tapi sekarang kita bisa baca Al-Qur'an di mana saja. Tidak perlu membawa Al-Qur'an secara fisik seperti mushaf ya, di kitabnya. Kita tinggal bawa HP saja ya, diinstal aplikasi Al-Qur'an, kita bisa baca di mana. Oke. Kita lanjutkan. Di sini struktur ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, apakah kalian masih ingat tentang definisi Al-Qur'an? Al-Qur'an itu apa? Al-Quran itu adalah kitabullah kan itu. Coba kita ulang sedikit saja ya tentang definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran secara bahasa ya, Quran adalah bentuk kata benda atau inti. Campur masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diiringi surah An-Nas. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah tentang definisi ayat. Ayat secara bahasa adalah tanda atau keajaiban. Kata ini biasanya merujuk pada satu dari 6.236 atau tambahnya 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu secara bahasa. Secara istilah ayat adalah kumpulan kata yang mempunyai permulaan dan akhir. Kumpulan kata tersebut berada dalam suatu surah dalam. Kemudian kita lanjutkan ke surat. Definisi surat. Surat secara bahasa adalah menzilah atau kedudukan. Sedangkan secara istilah surat berarti sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan surat. Itu definisi. Kemudian kita sekarang ke contoh surat. Oke, di sini contoh suratnya adalah surat Al-Ikhlas. Contoh suratnya adalah contoh surat Al-Ikhlas. Coba kita dengarkan bacaan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Oke, ini adalah contoh surah ya. Contoh salah satu surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, selanjutnya kira-kira di sini dalam surah Al-Ikhlas terdapat berapa ayat yang ada dalam surah Al-Ikhlas? Terdapat 4 ayat. Ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Ayat kedua Allahus samad. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad. Ayat terakhir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, ya, ini adalah contoh surah dan ayat dalam Al-Qur'an. Jadi dalam surah Al-Ikhlas terdapat 4 ayat ya. Dan kumpulan 4 ayat ini ya, ketika diawali dengan lafaz bismillah, maka ini adalah contoh sebuah surah. Oke, kita lanjutkan. Komposisi dan pembagian Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an terdapat 114 surat ya, yang dibagi menjadi 30 juz ya. Kemudian berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Qur'an? Jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat ya, 6.666 ayat. Secara umum Al-Qur'an terbagi menjadi 30 bagian ya. 30 bagian yang dikenal dengan nama juz ya. Juz ya. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Qur'an dalam kurun waktu 30 hari. Nah, jadi juz ini kenapa kok ada juz dalam Al-Qur'an? Karena ini mengingat jumlah hari dalam satu bulan itu adalah 30 hari rata-rata ya. Rata-ratanya jumlah hari dalam satu bulan itu adalah 30 hari. Makanya kemudian Al-Qur'an itu dibagi menjadi 30 bagian, 30 bagian untuk mempermudah. Kalau kita mau menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali, kita pakai juz. Kita pakai juz. Di sini ada yang menghatamkan Al-Qur'an 1 bulan 1 kali. Ada ya. Oke, selanjutnya ya, ada pembagian lain. Kalau misal ini dirasa terlalu lama, ya, dirasa terlalu lama menghatamkan satu Al-Qur'an nunggu 1 bulan, dirasa terlalu lama, maka ada pembagian lain. Jadi ulama membagi lagi Al-Qur'an itu menjadi 7 bagian. Dibagi 7. Kenapa harus 7? Karena ini dikembalikan kepada jumlah hari ya, jumlah hari 1 minggu, selama 1 minggu. Selama 1 minggu ada 7 hari. Makanya skema ini ya, atau komposisi ini ditujukan kepada orang yang ingin menghafalkan Al-Qur'an dalam waktu 1 minggu. Gimana caranya? Jadi di sini ya, menjadi 7 bagian. Ini ya, kita lihat skemanya ya. Jadi di sini manzil terdiri dari 7 bagian. Yakni yang pertama adalah juz 1 sampai 6. Ya, itu juz ya. Yang pertama itu adalah juz 1 sampai 6. Kemudian suratnya itu adalah surat pertama yaitu Al-Fatihah sampai surat keempat. Surat keempat. Apa itu? Yaitu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Hari kedua dilanjutkan dari surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Kemudian yang ketiga dari surah Yunus sampai surah An-Nahl. Yang keempat Al-Isra sampai surah Al-Furqan. Yang kelima Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Yang keenam As-Saffat sampai surah Al-Hujurat. Yang ketujuh adalah surah Qaf sampai surah An-Nas. Ini kalau kita mau menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 7 hari. Oke. Selanjutnya ke pembagian surat ya, pembagian surat di mana surat itu dibagi menjadi 2. Ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ciri-cirinya seperti yang ada di slide ya, bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada mu'jam. Mu'jam itu adalah kamus. Mu'jam itu kamus. Bahasa Arabnya kamus itu adalah mu'jam. Apa gunanya mu'jam di sini? Gunanya mu'jam di sini adalah untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu. Biasanya digunakan kamus khusus Al-Qur'an. Misal begini, kita mau mencari ayat tentang yang menjelaskan tentang sholat. Tentang sholat.
kita tidak hafal, kebetulan tidak hafal, tidak hafal Al-Quran. Makanya kita bisa menggunakan mu'jam ini untuk membantu kita mencari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat. Kamus-kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu dalam Al-Quran. Di antara contoh kitabnya adalah kamus apa ini? Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fazil Quranul Karim, karyanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan yang kedua contohnya adalah kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufahros di Ma'anil Quranul Karim, karya Muhammad Bassam Rosdi Az-Zaid. Pernah baca kitabnya? Oh, belum. Oke, karena kita sudah hidup ya di era teknologi yang sudah sangat canggih ya. Mana di gambar yang pertama ya, teknologi yang sudah sangat canggih, dan ini juga berdampak pada agama kita, kepada agama Islam, dan juga dalam pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi contohnya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan teknologi, pakai HP ya, atau pakai laptop, atau yang berhubungan dengan teknologi ya. Ini juga berpengaruh kepada pencarian ayat tadi. Kalau dulu pencarian ayat itu menggunakan mu'jam atau kamus ya. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi ya, Lafzi ya. Ini adalah contoh salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari suatu ayat. Oke, kita coba praktekkan bagaimana cara pencarian aplikasi ini. Jadi di sini saya sudah coba mencari ya. Pertama kita buka ininya dulu ya, di atas ya, kita masukkan ya. Kita ketik saja lafzi ya, otomatis nanti akan muncul aplikasi ini. Ketika sudah muncul, maka kemudian di kotak pencarian kita bisa menuliskan ayatnya. Kebetulan di sini saya menulis kata siam ya. Ada yang tahu artinya siam? Ya, puasa. Kelebihan aplikasi ini, kita tidak biasanya aplikasi yang lain itu kita harus mengetikkan lafaz berbahasa Arabnya ya, huruf hijaiyahnya ya. Kalau kita menulis siam ya kita tulis shod, ya, alif, mim ya. Tapi kelebihan aplikasi ini adalah kita bisa mengetikkan tulisan Latinnya ya, tulisan Latin. Di sini saya coba mengetik kata siam dengan menulis kata Latin. Apakah muncul? Dan dia hasil pencarian di sini muncul kata siam ya. Kata siam. Ini. Kita coba baca satu ayat saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di sini sudah dilengkapi dengan terjemahan ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita mudah untuk mencari ayat-ayat yang ingin kita cari. Kalau misal ada pertanyaan, bagaimana hukumnya puasa? Hukum puasanya wajib. Dari mana hukumnya? Dari Al-Quran. Ayatnya mana? Ya, kita tinggal buka aplikasi ini, ketikkan saja siam, muncul ya. Ini Pak dalilnya, ini dalilnya, dalil kewajiban puasa. Sudah sangat mudah ya, sangat mudah lagi ya. Sudah sangat mudah. Oke. Jadi ini adalah kecanggihan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan kemajuan agama Islam. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini ada tugas kelompok ya. Ada tugas kelompok. Nanti pembagian kelompok sesuai dengan dari bangku saja. Apa yang harus didiskusikan nantinya ya. Diskusikan pengetahuan tentang struktur Al-Quran bersama dengan temanmu dan presentasikan di depan kelas. Sekaligus juga berlatih tentang cara mencari ayat Al-Quran dengan menggunakan mu'jam Al-Quran atau bisa menggunakan aplikasi pencarian ayat Al-Quran tadi. Oke, di sini ya silakan kalian berbagi berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya, dengan kelompoknya. Yang kemudian tugasnya adalah
coba praktekkan cara pencarian ayat Al-Quran. Bisa dipilih, bisa menggunakan Mu'jam ya, karena kita tidak ada Mu'jamnya, atau bisa menggunakan aplikasi tadi, aplikasi pencarian ayat Al-Quran. Oke, silakan saya beri waktu kalian untuk berdiskusi dan mempraktekkan cara pencarian ayat tersebut. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, saya jeda saja untuk bagian ini. Kita tidak usah diskusi, langsung maju saja. Bagian ini kita bahas. Oke, baik, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pencarian ayatnya dengan menggunakan aplikasi Lamsi tadi. Silakan kelompok pertama maju untuk membacakan hasil pencarian ayatnya. Silakan dibacakan ayat tentang apa dan ayatnya serta terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, ayat tersebut menjelaskan tentang apa? Puasa. Oh, tentang puasa. Yeah. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok yang lain. Ya, Mas Ferry, silakan. Ya, Mas Ferry.
Oke, silakan dari kelompok terakhir. Ya, ayatnya dibaca, terjemahannya. Jadikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, ayat itu menjelaskan tentang apa? Salat. Oh, tentang sholat dan zakat. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada semua kelompok, perwakilan kelompok yang sudah hadir. Saya kira materi kita sampai di sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, baik kita tutup dengan ucapan terima kasih. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca menjelaskan bersama. Oke, baik, saya kira cukup dari saya. Nantinya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.